Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Lalu, persiapkan juga buku dan alat tulisnya. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mengetahui tujuan dari pembelajaran itu apa. Oke, tujuan pembelajaran dari pembelajaran 5 dan 6 yaitu menyusun gerak tari berkelompok berdasarkan pola lantai, melakukan percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper, menuliskan informasi penting teks narasi sejarah, membuat simpulan teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran, menyanyikan lagu wajib nasional dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo, dan menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Oke, anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siapkan juga buku dan alat tulisnya. Mari kita mulai pada pembelajaran 5. Setiap tahunnya, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati dengan sangat meriah. Berbagai tarian adat pun ditampilkan. Salah satunya tarian adat yang ditampilkan pada rangkaian upacara proklamasi, yaitu adalah tari gandrung. Bisa kalian lihat ya anak-anak, di sebelah kanan itu sudah terdapat foto dari tarian gandrung. Tarian gandrung berasal dari Banyuwangi yang mengawali rangkaian upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 lalu. Nah, kira-kira dari tarian gandrung ini apa saja ya properti yang digunakan dan bagaimana pola lantai yang digunakan pula? Mari kita simak. Oke, apa saja sih properti yang digunakan? Properti yang digunakan pada penari gandrung yaitu ada selendang, hiasan mahkota, kain batik, baju atasan, kipas, dan musik pengiring. Selain itu, bagaimana pola lantai yang digunakan? Pola lantai yang digunakan pada tarian gandrung yaitu meliputi lingkar, bujur sangkar, dan silang. Selanjutnya, dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kita menyanyikan lagu-lagu nasional untuk menggambarkan semangat para pejuang. Lagu yang selalu dinyanyikan dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka, atau yang biasa kalian dengar dengan lagu 17 Agustus. Nah, lagu ini diciptakan oleh H.S. Montahar. Ayo anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat ya. Bagaimana anak-anak? Semangat sekali ya mendengarkan lagu Hari Merdekanya. Oke, kita lanjut kepada gerakan tari bermakna. Gerakan tari bermakna yaitu gerakan tari yang memuat pesan tertentu. Sedangkan gerakan tari estetika merupakan gerakan tari yang tidak mempunyai makna khusus, tetapi hanya untuk keindahan saja. Selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 71.
Nah, anak-anak, pada slide ini sudah tertera gambar es kering atau biasa disebut dengan biang es. Ya, sudah bisa dilihat ya. Nah, es kering atau biang es ini adalah karbon dioksida, CO2, beku yang biasanya digunakan sebagai pendingin di tempat yang tidak tersedia mesin pendingin. Pembentukan es kering terjadi karena gas karbon dioksida mengalami perubahan wujud mendeposisi. Gas karbon dioksida mengalami pendinginan sehingga berubah wujud menjadi kristal. Es kering ini sangat berbahaya untuk dipegang tanpa pengaman karena akan menyebabkan perih karena kedinginan yang sangat. Jika es kering ini diletakkan di ruangan terbuka, akan berubah wujud menjadi gas. Perubahan wujud dari benda padat ke benda gas disebut dengan menyublim. Selanjutnya kita akan menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa sejarah yang sangat penting. Agar lebih memahami pentingnya proklamasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, mari kita baca teks narasi di bawah ini. Oke, anak-anak, bisa kalian lihat ya pada slide ini, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kali ini, para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesianya dengan terjadinya peristiwa pada 10 November 1945. Atau yang dikenal juga dengan Pertempuran Surabaya. Peristiwa tersebut adalah pertempuran pertama kali antara pejuang Indonesia dan pasukan Inggris setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya termasuk pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain melalui kekuatan bersenjata, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui diplomasi. Perjuangan diplomasi pertama kali dilakukan dengan mencari dukungan internasional seperti melalui PBB. Para tokoh dan pejuang Indonesia melakukan sejumlah perundingan langsung dengan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda meliputi perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Setelah itu kita lanjut pada pembelajaran 6. Kali ini di pembelajaran 6 kita mencari informasi. Nah, bisa kalian lihat ya anak-anak, pada sebelah kanan kalian sudah terdapat foto dari konferensi Meja Bundar. Oke, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih ingin menguasai kedaulatan Indonesia. Berbagai upaya cara dilakukan Belanda untuk mendapatkan kembali Indonesia. Salah satunya usaha-usaha yang dilakukan Belanda demi mendapatkan kembali Indonesia yaitu melalui perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Setelah kita mengetahui usaha-usaha apa aja yang dilakukan oleh Belanda, kita masuk pada simpulan teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Jalur diplomasi dilakukan antara pihak Indonesia dan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda meliputi perundingan Linggarjati, perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Perundingan terakhir yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah konferensi Meja Bundar. Apa saja ya yang dibahas dalam konferensi Meja Bundar? Mari kita simak teks yang ada di slide selanjutnya. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat teks konferensi Meja Bundar. Pada gambar di sebelah kanan ini adalah bukti dari penandatanganan konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan perundingan yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari perundingan Rumroyen. KMB sendiri diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.
Konferensi tersebut dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai perwakilan Indonesia. Kemudian ada Sultan Hamid II sebagai perwakilan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg. Kemudian ada Chirtley sebagai perwakilan dari UNCI, singkatan dari United Nations Commission for Indonesia. Dan yang terakhir ada Mr. Van Marsivin sebagai perwakilan Belanda. Dari hasil KMB, Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Papua bagian barat. Melalui KMB, Indonesia berhasil membuktikan bahwa usaha Belanda untuk menguasai Indonesia telah gagal. Penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan di dua tempat, yaitu di Den Haag dan di Jakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, Muhammad Hatta menerima penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda. Di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, yaitu A.H.J. Lovin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bagi pihak Indonesia, tanggal 27 Desember 1949 merupakan tanggal penting karena pada saat itulah kedaulatan Indonesia pertama kali diakui oleh Belanda secara hukum. Sampai sini kalian paham ya tentang konferensi meja bundar dan hasil dari konferensi meja bundar itu apa. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib nasional dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Oke, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan perwujudan niat dan tekad rakyat Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan. Rakyat Indonesia pun menyambut gembira terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya bentuk kegembiraannya itu dituangkan menjadi sebuah lagu yang diciptakan oleh C. Simanjuntak. Salah satu lagunya yaitu Indonesia Tetap Merdeka. Mari anak-anak kita simak lagu Indonesia Tetap Merdeka. Dan jika ada yang tahu lagu ini, mari kita nyanyi bersama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang tahu lagu ini? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Bangsa Indonesia dikaruniai keragaman suku, budaya, agama, adat istiadat, dan bahasa. Namun, keragaman tersebut tidak menghalangi persatuan masyarakat Indonesia. Persatuan telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno dikenal sebagai seorang orator. Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato. Salah satu pidato yang terbaik adalah pidato pengantar saat pembacaan naskah proklamasi. Berikut ini merupakan teks dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tolong kalian simak baik-baik ya. Teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, kemudian bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Peristiwa besar tersebut tidak akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak menghargai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selesai sudah pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 hari ini. Berikut akan Miss berikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan hari ini yaitu tarian gandrung berasal dari Banyuwangi. Tarian gandrung biasanya disuguhkan dalam menyambut musim panen raya, resepsi pernikahan, khitanan, serta seremonial lainnya. Gerakan tari bermakna adalah gerakan tari yang memuat pesan tertentu, sedangkan gerakan tari estetika merupakan gerakan tari yang tidak mempunyai makna khusus, tetapi hanya untuk keindahan saja. Kemudian, bangsa lain masih meragukan kemerdekaan Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan datangnya kembali bangsa-bangsa asing, yaitu Inggris dan juga Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih ingin menguasai kedaulatan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk mendapatkan kembali Indonesia. Diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Dari hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda walaupun tanpa Papua bagian barat. Selesai sudah materi hari ini. Semoga materi yang Miss sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.